Maha Agung Engkau Tuhan, pemilik hidup kami. Oleh perkenanan Tuhan kami semua ada di minggu ini, ingin menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Lewat pujian, lewat penyembahan kami, lewat doa, bahkan lewat firman Tuhan yang akan menguatkan kami, meneguhkan kami. Karena kami tahu firman-Mu adalah jawaban hidup kami. Kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu. Kami tidak bisa melangkah dan berbuat sesuatu tanpa firman-Mu. Karena itu izinkan kami semua untuk fokus menerima firman Tuhan. Firman yang menghidupkan, firman yang menyembuhkan, firman yang menjawab setiap kebutuhan kami. Berkatilah kami semua yang hadir, supaya kami pulang dengan kekuatan dan pengharapan yang baru. Terima kasih urapi hamba-Mu yang terbatas, dengan urapan yang tak terbatas dari surga, supaya kami semua mendapat lawatan yang sama, baik kami sebagai sidang jemaat dan sebagai para pelayan Tuhan. Berfirmanlah di tengah-tengah kami, karena kami telah siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap diberkati firman Tuhan berkata, amin, amin. Silakan duduk. Salam. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya ingin bersama-sama kita membuka firman Tuhan dulu dalam Mazmur pasal yang ke-57, ayat yang ketiga. Kita buka Mazmur pasal yang ke-57, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Dan nanti kita balik ke ayat yang satu, ayat pertama. Setelah Bapak Ibu sudah menemukan, mari kita baca. Mazmur 57 ayat 3 dan ayat 4 dan kembali ke ayat 1. Satu, sudah? Belum? Oh, di sini sudah, di layar. 1, 2, 3. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Selah. Kiranya Allah mengirimkan kasih setia dan kebenarannya. Ayat 1, 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini bertemakan yang sedikit asing. Ada yang tahu tema hari ini? Jangan hanya salah kirim. Salah order atau? Nah ini itu pun harus tanda tanya. Ini sebenarnya salah order atau salah kirim. Bapak Ibu Saudaraku, pernah enggak di era sekarang sistem online kita pesan martabak yang datang capcay? Pernah? Pernah? Oh, belum ya? Nah, kalau Stephen pernah, dia pesan alat apa begitu yang datang bandu. Tahu bandu? Nah, bandu itu yang untuk wanita. Jadi bando ya. Ah, bando. Ah, juga mungkin kita bisa pesan kemeja yang datang jas. Nah, kalau itu untung atau rugi? Untung ya. Nah, kalau kita pesan martabak datang yang datangnya capcay, ini salahnya di mana? Hah? Salah order atau salah kirim? Bisa-bisa lagunya jadi begini. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Gitu ya.
Nggak bisa kita pastikan yang salah siapa. Karena yang kirim juga mungkin tujuannya bukan. Jadi kita nggak tahu. Nah, mari kita lihat. Ini merupakan doa Daud. Sebab dikatakan tadi dari Daud ketika ia lari daripada Saul. Isi doanya, dia lari tadi daripada Saul, lalu bersembunyi di gua. Doanya apa? Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Kepada Allah yang menyelesaikan bagiku. Kiranya ia atau Tuhan mengirim utusan dari surga menyelamatkan. Nah, dia sedang berharap sebenarnya Tuhan mengirimkan malaikat, bantuan bala tentara dari surga. Pasukan anti peluru, pasukan yang sangat kebal, pasukan yang tidak terbatas. Itulah yang diharapkan oleh Daud. Karena saat itu Daud itu menjadi DPO. Apa itu DPO? Dia DPO utama, bukan DPO-DPO-an, tapi DPO utama dari Raja Saul. Dia sedang berharap, karena dia sudah lari dari mana-mana, bersembunyi sampai dari gua yang satu ke gua yang lain. Tetapi apa yang terjadi? Yang datang siapa? Mari kita buka dalam 1 Samuel. 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kita sama-sama ini. Kalau ini harus kita sama-sama semua dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat 2, berkumpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Doanya tadi minta malaikat. Karena dia sedang susah, dia sedang menderita, dia sedang DPO. Nah, itulah orderannya. Tetapi yang dikirim siapa? Yang dikirim Tuhan, yang diizinkan Tuhan datang, disebut di situ berkumpullah kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, yang sedang membutuhkan bantuan, yang sedang dalam kesulitan, berkumpul orang yang sedang kesukaran, banyak kesukarannya. Tapi ada beberapa yang diurai kesukarannya. Siapa lagi? Orang-orang yang sedang dikejar tukang piutang. Pernah lihat ada orang yang sedang dikejar tukang piutang? Hah? Di sana ada, di sini enggak ada. Amin? Jangan sampai ada lah narwastu yang dikejar tukang piutang. Ngeri itu. Sudah lihat tuh debt collector itu ya? Wih, kadang-kala dia permalukan. Masih syukur kadang-kala dia bawa lagi seperti siapa yang tangannya sebelah itu. Oh, dengan yang satunya dari Maluku itu kan, itu ahli-ahli di bidang itu. Ngeri juga kalau itu datang saat itu. Lalu siapa lagi yang datang berkumpul? Ngeri banget. Bukan orang yang sedang sakit hati medis ini. Betul ya? Sakit ada di sini yang sedang sakit hati? Enggak ada. Tapi saya kenal orangnya. Nah, berkumpul orang-orang yang sedang dikejar hutang piutang, orang-orang yang sedang sakit hati. Sakit hati karena apa? Ditinggal pacar. Apalagi sakit hati yang sekarang ini banyak.
Ditinggal suami. Kalau ditinggal pacar enggak pusing. Kalaupun pusingnya tidak seberapa. Karena belum apa-apa kan, belum ada ikatan. Tapi kalau ditinggal suami atau ditinggal istri, bukan hanya suami yang pernah meninggalkan istri. Istri juga banyak meninggalkan suami. Kalau suaminya enggak bertanggung jawab, ya kabur. Nah, mereka ini orang-orang yang sakit hati, cuman tidak diurai, banyak sakit hati mereka. Sakit hati apa lagi? Sakit hati tidak masuk dalam kabinetnya Saul. Bukan Jokowi, Saul. Padahal dia tim sukses Saul, tapi tidak diakomodir jadi kabinet. Banyak sekali kalau diurai. Lalu mereka ini berkumpul semua, mereka datang menemui Daud di Gua Adulam. Jadi perlu juga kita buat satu cabang kita nanti, Komsel lah, Komsel Adulam. Siapa di situ? Tempat berkumpulnya orang-orang sakit hati. Orang-orang yang sedang kesukaran berkumpul. Bukan main-main ternyata. Banyaknya berapa orang? Ratus orang. Kita di sini belum nyampe 100 ini ya. Tapi di sini nggak ada yang sakit hati. Amin. Di sini nggak ada yang dikejar hutang piutang. Amin. Dan di sini nggak ada yang sedang dalam kesukaran. Betulkah? Atau semua kita juga bagian dari orang dalam kesukaran? Wah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau sampai 400 orang ini dibagi komsel terlalu banyak. Komsel 400 orang. Nah, tapi kalau dipilah-pilah, komsel yang sakit hati di sana. Komsel yang dikejar hutang piutang di sana. Ngeri juga. Kalau saya memilih, saya masuk di komsel mana ini? Enggak ada kan, ngeri kan mendengarnya gitu. Tapi bayangkan doanya Daud supaya dikirim malaikat-malaikat menolong dia dari kesulitan hidup. Dan penderitaan yang menjadi DPO. Di sini ada DPO kah? Tapi Daud menjadi DPO kerajaan Israel yang dipimpin oleh Saul. Dia DPO bukan karena korupsi, tapi dia DPO karena apa? Ada yang tahu? Karena dia sedang dipromosikan Tuhan. Saya lihat di sini ada wajah-wajah yang sedang mau dipromosikan Tuhan. Nah, kerinduan Daud di tengah-tengah sulitnya hidup, tidak ada tempat curhatannya aja nggak ada. Lari orang kalau dia curhat. Karena kalau ada yang dekat dengan dia, tahu nggak bahwa keluarga Nabi Abiatar, bukan Avatar ya, Nabi Abiatar, itu karena sempat dia curhatan, didengar curhatannya Daud, semua keluarga Nabi ini, imam ini dihabisi lebih kurang 80 orang. Jadi akhirnya takut orang menerima curhatannya Daud. Makanya tidak ada lagi tempat dia mengadu. Kalau dia mengadu ke kelompok sana, dihabisi. Mengadu ke sana, dihabisi. Maka akhirnya dia mengadu di Gua Adulam. Disitulah dia menyendiri. Dan disitulah dia banyak menulis kitab Mazmur. Disitulah dia banyak berdialog dengan Tuhan. Maksud dia sebenarnya ingin dikirimkanlah orang-orang hebat. Dikirimkanlah orang-orang yang berpangkat. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya. Untuk berkumpul dengan Daud. Tetapi berbeda.
orang-orang miskin, orang-orang susah, anak-anak jalanan, anak-anak terlantar. Itu yang dikirim. Saya juga dulu ke Jakarta ini, saya pikir saya nanti di Jakarta akan menjadi jemaat. Orang-orang berpangkat lah ini jemaatku. Orang-orang bermobil, orang-orang yang hebat gitu ya. Ternyata saya melayani di Jakarta ini yang Tuhan kirimkan sama dengan Daud. Masih ada teman-teman kita di sini yang dari dulu tiap hari Sabtu kita kunjungan di rel-rel kereta api, di bawah kolong-kolong jembatan. Saya bisa bayangkan bagaimana saat itu apa yang dialami Daud. Berkumpul kepadanya 400 orang. Orang-orang susah, enggak ada di situ orang yang senang. Kalau orang yang senang coba datang bergaul dengan Daud, dia akan dilengserkan dari jabatannya saat itu. Kalau orang-orang kontraktor saat itu yang bergaul dengan Daud, maka untuk periode berikutnya proyeknya akan di stop oleh Raja Saul. Itulah kehidupan dunia. Maksud Daud ingin memimpin orang-orang hebat, orang-orang yang sukses, ingin memimpin orang-orang kaya, orang-orang berpangkat, dan orang-orang terkemuka. Tetapi kenyataannya berbeda jauh. Itulah yang disebut dia sedang berdoa. Apakah dia salah order? Apakah dia salah berdoa? Kok yang dikirim orang-orang susah? Dan apakah Tuhan yang salah mengirim orang-orang susah? Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Jadi tanda tanya, yang salah Daudnya atau Tuhannya? Kan tema kita tanda tanya, nanti jawab masing-masing di akhir khotbah ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Daud sukses. Kenapa dia bisa sukses? Padahal Daud adalah sama seperti orang-orang yang 400 orang tadi. Mereka adalah kelompok Madesu. Apa itu Madesu? Sudah tahu rupanya. Mereka itu kelompok Madesu, masa depan suram. Saya juga dulu berpikir, ini kami salah enggak ini melayani di tanah tinggi nih. Semua di sini orang-orang yang sama dengan saya juga ini. Entah siapa yang salah. Ku tak tahu. Daud di Gua Adulam merasa kehilangan segalanya. Termasuk dia kehilangan keluarga tercinta. Istri dan anak-anak dia harus tinggalkan. Bahkan orang tuanya yang dia kasihi, dia harus titipkan. Kalau baca pembacaan di bawahnya, dia menitipkan papa mamanya, saudara-saudaranya. Tetapi di tempat kesusahan itu dia justru mendapat banyak hal. Di tempat persembunyian itu, di Gua Adulam itu, dia mendapatkan banyak hal. Dia menjadi mengerti apa arti kesendirian. Di mana tidak seorang pun dapat menolong. Sama seperti Yesus ketika dia di Taman Getsemani. Tidak seorang pun yang bisa peduli kepada dia. Tidak seorang pun yang bisa mengerti penderitaannya sebelum dia disalibkan. Semua menjauh, murid-muridnya menjauh, termasuk Petrus. Yang dulu dengan tegas dia bilang, apapun yang terjadi guru, aku akan ikut engkau. Kalau perlu mati, aku siap untuk engkau. Itu dulu statement Petrus. Jadi jangan terlalu yakinlah dengan statement-statement. Itu statement Petrus. Tapi hanya dengan
pertanyaan seorang wanita. Wanita bertanya, ibu-ibu bertanya. Dia bilang begini, kayaknya dia nggak tahu nama itu nama Petrus. Kayaknya dari logat bahasamu kau murid Tuhan Yesus ya. Dia bilang, sungguh, sumpah, aku tidak kenal Yesus. Itulah namanya Yesus di masa kesendirian. Sama dengan yang dialami Daud di masa kesendirian. Dia menjadi DPO, daftar pencarian orang yang prioritas harus dicari, diburu. Kalau saya membaca artikel ketika Daud mengalami ini, dia berpindah ke satu kota, terus dia menjadi target. Bahkan dia pergi ke kota musuh Israel, Palestina, ke Moab, ke banyak negara-negara yang dekat di sekitar. Dia berpindah di situ untuk tujuannya perlindungan supaya aman. Dia pun diburu sampai di negeri seberang. Tidak ada tempat yang aman. Tetapi disitulah dia makin mengerti kesendirian. Karena dia menjadi DPO bukan karena hasil kejahatan dan korupsi. Apalagi makna dari yang dialami Daud. Dia menjadi orang yang sukses. Nah di situ, di kesunyian di gua itu dia justru banyak berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi ketika kita makin mengalami kesusahan, itu adalah kesempatan kita banyak berkomunikasi dengan Tuhan. Katakan amin. Di saat orang tidak ada lagi yang peduli kepada kita. Justru itu kita mau gunakan waktu sebanyak mungkin berinteraksi dengan Tuhan. Di gua Adulam itu. Disitulah banyak dia tulis. Makanya disebut Mazmur Daud di tengah-tengah ini. Doa saat pagi, doa saat siang. Dia memperbanyak jam doa di situ. Dia memperbanyak bersemedih istilahnya dengan Tuhan. Di tempat kesusahan itu juga ia justru banyak bersahabat dengan walau orang-orang susah. Kalau kita kaya, banyak sahabat kita bisa datang orang kaya. Tapi ketika kita susah, jangan mimpi orang kaya datang menjadi sahabat kita. Malah mereka menjauh. Menjauh. Begininya kolektenya pun berapalah ini. Persembahan pun berapalah. Apalagi nggak ada yang bayar perpuluhan. Bisa. Tapi disitulah makin mengerti Daud apa maksud Tuhan. Tuhan tidak pernah salah kirim. Kita boleh salah order, tetapi Tuhan tidak akan pernah salah kirim. Katakan amin. Dan saya meyakinkan diri saya bahwa di tanah tinggi ini, Tuhan tidak salah kirim saya ada di tanah tinggi. Tuhan tidak salah kirim saya memperjumpakan anak-anak jalanan. Orang-orang susah, orang-orang menderita. Lalu saya buat pertanyaan begini. Apa mungkin masyarakat yang susah bisa sukses? Ada jawaban bisa. Jawabannya betul. Orang susah bisa sukses bro. Coba bilang kiri kananmu. Bisa. Saya melihat yang 400 orang ini ternyata bisa sukses. 30 dari antaranya menjadi jenderal ketika Daud menjadi raja. Ketika Daud menjadi raja, 30 orang dari situ menjadi pangkat jenderal. Walaupun mungkin mereka tidak sekolah akmil. Tidak dari apa sekolah akmil lagi yang lain ini? Akpol. Karena untuk bisa sukses tidak harus dari satu jalan.
Ada banyak jalan. Ada banyak jalan ke Roma. Kalau orang sukses memang dasar orang kaya, nggak usah dibicarakan, nggak usah dibahas. Kalau orang sukses memang dia dari orang berpangkat, nggak usah dibahas. Tapi bagaimana orang sukses dari zero menjadi hero? Tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau orang sukses dari zero menjadi hero, ini yang pekerjaannya Tuhan. Karena itulah saya baru mulai menyadari kenapa Tuhan mengirim 400 orang. Karena 400 orang ini tidak akan pernah sukses kalau dia tidak dikirim di tempat yang tepat. Kalau dia dikirim di tengah-tengah lingkarannya Saul belum tentu. Paling dia di situ jadi budaknya Saul. Minimal paling cleaning service-nya Saul. Office boy-nya Saul. Tetapi dia dikirim di tengah-tengah orang susah juga. 400 orang ini dikirim berkumpul dengan Daud. Orang-orang susah juga Saul ini. Bahkan DPO. Kan manusia saja yang memberi level DPO. Tetapi dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan. Kan dari awal sudah dipromosikan Tuhan ini Daud menjadi raja. Manusia saja yang memberi label kepada 400 orang ini, orang susah. Dan hari ini katakan kepada dirimu, manusia saja yang mengintimidasi, yang memberi label kepadamu, engkau orang susah, engkau orang menderita, engkau orang pinggiran. Tetapi sesungguhnya Tuhan sudah menaruh benih kepadamu menjadi orang-orang hebat. Lalu bagaimana supaya 400 orang ini bisa menjadi orang yang sukses keluar dari persoalan hidupnya? Pertama jawabannya, mereka mau belajar untuk dipimpin. Selama ini kan mereka nggak ada yang memimpin, nggak ada yang mengarahkan, ya, nggak ada yang mementorin, nggak ada yang mengarahkan. Nah, 400 orang ini sejak itu mereka belajar untuk bagaimana dipimpin. Jadi seorang pemimpin itu dimulai mau dipimpin. Jadi kalau engkau mau orang berhasil, belajar mau dipimpin. Belajar mau taat diarahkan. Mengapa masyarakat yang 400 orang yang penuh kesusahan ini juga bisa berhasil? Karena mereka mengerjakan pekerjaan berat. Mau mengerjakan pekerjaan berat. Masa udah nggak ada sekolah, nggak ada pangkat, nggak ada modal, mau langsung jadi manajer? Wah, sorry banget lah. Mulailah dari pekerjaan yang berat. Apa pekerjaan berat mereka? Mempertaruhkan energi bahkan nyawa. Yusuf bisa menjadi orang kedua di Mesir. Dia nggak ujuk-ujuk langsung jadi manajer bos. Yusuf itu kan menjadi orang kedua di tanah negeri orang. Di negeri Mesir. Dia kan orang Israel. Dia bisa menjadi orang kedua. Nggak ujuk-ujuk dia langsung jadi orang hebat. Enggak. Mau dia bekerja keras, kerja kasar. Jadi apa? Asisten ART, asisten rumah tangga. Bekerja di rumah siapa? Potifar. Pekerjaannya mulai dari mencuci, mengepel, apalagi memasak sampai bekerja di ladang, di kebun. Ada ayatnya. Semua pekerjaan diserahkan di dalam kuasa Yusuf. Jadi mulai kerja dulu jadi asisten rumah tangga. Kerja dulu jadi goklin. Apalagi. Kan bagus.
Mulai nggak usah milih-milih, kerja keras. Mereka yang 400 orang ini kerja keras. Bahkan pekerjaan mereka itu mempertaruhkan nyawa. Kalau lihat, baca, apa pekerjaan mereka? Berperang. Nanti baca itu banyak. Mereka berperang. Ada tetangga tempat gua mereka berlindung. Mereka tahu di kampung itu sedang diserang oleh orang Filistin. Yaitu namanya kota Kehila. Kota Kehila itu lagi diserbu oleh tentara Filistin. Mereka mendengar, kasihan. Kota itu kota yang baik, kota yang adem, kota yang nyaman. Kenapa orang Filistin datang ganggu? Akhirnya 400 orang ini bersepakat. Majukah kita melawan mereka? Awalnya mental 400 orang ini mental pengecut. Sempat mereka bilang begini, jangan Daud, nanti kita ikut mati. Tapi kalau buka ayatnya, ia bertanya kepada Tuhan. Coba buka 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 5. 1 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ada yang bisa membaca dengan cepat? Bisa? Saya baca. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Bukan. 23, pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang kelima, saya baca. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah orang Kehila. Jadi mulai menolong orang. Pernah lihat ada orang susah menolong orang susah? Nah inilah. Apa yang bisa engkau perbuat bagi orang lain. Sekalipun engkau susah. Kalau engkau sudah bahagia, sudah banyak duit, sudah banyak pangkat. Menolong orang lain biasa bro. Tapi dia penuh kesusahan. Tetapi dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan berkata pergilah. Kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. 3. Tetapi orang-orang Daud, siapa orang-orang Daud? Yang 400 orang itu. Sebelum mereka diubahkan mental mereka, mental pengecut, mental budak, mental peminta-minta. Tetapi ayat yang ketiga, tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah sedang di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Jadi bayangkan orang yang mau berhasil itu kiblatnya bukan kata orang. Kata Tuhan. Sebab kalau sudah Tuhan yang berfirman maka Tuhan akan menjaga membela firman-Nya. Ayat yang ketiga saya ulangi. Ayat yang keempat. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian ayat yang kelima, kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya tadi. Walaupun awalnya pengecut, tetapi karena pemimpinnya tidak pengecut. Dan saya tidak mau menyerah. Dan saya mau katakan, saya tetap bangga punya jemaat seperti saudara. Walaupun saudara saat ini mungkin berkesusahan, tidak punya tempat tinggal, diusir dari kos yang satu ke kos yang lain, diusir karena tidak bayar kontrakan. Tetapi saya mau katakan, saya bangga punya jemaat seperti saudara. Karena suatu waktu saya ingin melihat saudara menjadi jenderal-jenderal yang luar biasa. Kemudian pergilah Daud dengan segenap orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Kalau kita mau menyelamatkan banyak orang, mari ikut bertarung.
Mari ikut berperang. Mungkin kekuatanmu tidak seberapa. Mungkin orang sedang melecehkan engkau. Jemaat Narwastu itu miskin banget. Tidak ada yang punya rumah. Kos-kosan mereka pun ngeri masuk ke kos-kosannya. Engkau jangan minder. Jadikan itu menjadi batu pijakan untuk melangkah. Bahwa Tuhan, kau yakini, Tuhan bisa mengerjakan banyak hal, mujizat. Mengalahkan. Katakan dulu kiri kananmu, mengalahkan. Mengalahkan orang-orang yang hebat itu. Saya juga sama seperti kita semua di sini. Orang-orang susah, orang miskin saya. Orang yang paling menderita saya di Papua. Seperti saya katakan, saya hanya makan kangkung tiap hari tanpa nasi. Bukan karena saya doyan kangkung. Tapi memang karena tidak ada beras, tidak ada nasi. Menderitanya saya 2,5 tahun. Tapi kalau engkau menjadikan itu pijakan untuk terus bergantung, bersandar kepada Tuhan. Tuhan mampu mengerjakan yang tidak mungkin jadi mungkin. Mengapa yang memimpin dan yang dipimpin sama-sama berhasil? Nah itu tadi di dalam 1 Samuel tadi ayat 1-5 itu. Karena mereka sama-sama mengandalkan Tuhan. Yang dipimpin dan yang memimpin harus sama-sama mengandalkan Tuhan. Karena itu janji Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi tetap saja setia, setia dan setia. Lalu mengapa juga bisa yang dipimpin tidak berhasil? Kan ada juga 1-2 dari 400 orang ini tidak berhasil. Yang pertama, karena mereka tidak konsisten kepada pengajaran gurunya. Jadi kalau mau berhasil konsisten, apa yang engkau dengar, apa yang engkau terima dari gurumu, pegang teguh itu. Lakukan itu. Maka engkau akan berhasil. Lalu mengapa yang kedua? Mengapa mereka ada yang tidak berhasil? Karena mereka terlalu lebay. Apa arti lebay? Hah? Lebay? Kadangkala ada yang oper kita. Tuhan belum suruh kita melangkah, jadi korban. Tapi lebih bagus kita ikuti tuntunan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah, manusia bisa sering salah. Sebenarnya saya melihat kalau kita step by step mengikuti langkah Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan, kita sudah lompatan kita sudah lebih cepat dari yang sekarang. Manalah orang termiskin di dunia yang seperti saya pernah katakan. Papa mama saya petani tanpa punya sawah sejengkal. Tapi bisa 10 kali atau 12 kali setahun saya bolak-balik Papua, Jayapura. Orang bilang, wah bapak kayak bikin angkot aja itu pesawat katanya. Dengan biaya sendiri. Tidak mengganggu dari kas gereja maupun di sini maupun kas gereja di Papua. Karena kami ingin mengabdikan diri kepada Tuhan. Kami melayani Tuhan. Maka ketika kami melayani dengan Tuhan, kami ingin berkomitmen apa yang kami terima dengan cuma-cuma dari Tuhan. Kami ingin memberinya dengan cuma-cuma kepada Tuhan. Kalau soal uang gak usah dipikir.
Jiwa itu jauh lebih penting. Firman Tuhan berkata, satu jiwa lebih berharga dari seisi bumi. Jadi ini udah banyak jiwa. Ini udah menjadi penghiburan yang besar bagi saya. Ini ada teman saya Pak Pendeta, Pak Julius Maniagasi. Dari sejak tahun 90 sekian saya udah ketemu beliau. Dia lihat kami dulu pastori pun gak diplester, gereja pun masih menganga. Tapi semuanya Tuhan kerjakan. Asal kita mengerjakan step by step. Saya akan akhiri. Berhasil tidaknya seseorang bukan pada salahnya Tuhan. Tuhan menginginkan kita. Rancangan Tuhan bukan madisu. Rancangan Tuhan, rancangan hari depan yang penuh bahagia. Tetapi kalau kita gagal, bukan salah di Tuhan. Tuhan selalu mengirim yang terbaik. Kita boleh salah order, tetapi Tuhan tidak pernah salah kirim. Amin. Karena itu yang perlu selalu kita perbaiki adalah hidup kita supaya respon kita benar. Responi tiap keadaan, responi tiap masalah hidup dengan respon yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.